Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan dalam acara Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Dan kepada panitia kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan diterimanya artikel kami untuk mengikuti Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan. Dan adapun judul penelitian kami yaitu konsentrasi hambat minimum ekstrak air dari Sargassum sp terhadap Cyanobacter sp yang diisolasi dari Gracilaria pericosa. Dan adapun latar belakang penelitian kami bahwa rumput laut itu adalah merupakan salah satu komoditas perikanan di Indonesia, khususnya yang di Sulawesi Tengah, di mana salah satu jenis rumput laut yang mulai dikembangkan yaitu antara lain adalah jenis Gracilaria pericosa. Namun sering menjadi kendala dalam produksi Gracilaria pericosa ini penurunannya bisa disebabkan karena penyakit yang disebut dengan penyakit ice. Nah, penyakit ice ini sering disebabkan oleh beberapa bakteri patogen, antara lain bakteri Vibrio, Acinetobacter, dan sebagainya. Namun dalam penelitian kami ini kami fokuskan di bakteri patogen Acinetobacter sp. Nah, sering dilakukan pencegahan atau pengobatan bakteri itu dengan menggunakan bahan kimia sintetik. Namun kadang kita menggunakan bahan kimia sintetik yang tidak bijaksana sehingga menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. Sehingga perlu dilakukan alternatif dengan menggunakan bahan aktif alami yang ramah. Namun untuk menentukan bahan aktif alami ini maka kita harus menentukan konsentrasi hasil minimum dari zat antimikroba yang dibutuhkan untuk menghambat bakteri Acinetobacter sp ini. Dan adapun tujuan penelitian kami yang pertama yaitu untuk menentukan aktivitas antibakteri dari ekstrak Sargassum terhadap bakteri Acinetobacter sp dari Gracilaria pericosa. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui konsentrasi hambat minimum KHM atau ekstrak air dari Sargassum terhadap bakteri Acinetobacter sp yang diisolasi dari Gracilaria pericosa. Kemudian metode yang kami lakukan ada 3, yaitu membuat ekstrak Sargassum. Kemudian dalam membuat ekstrak Sargassum di sini kami mengambil sampel Sargassum dari Kepulauan Perairan yang ada di Kabupaten Tojo Una yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian Sargassum yang kami ambil, kami cuci, kemudian kami keringkan, membuat tepung, kemudian membuat ekstrak dengan metode perendaman yaitu metode maserasi, yaitu perendaman 1 kali 24 jam. Kemudian setelah terbentuk ekstrak, maka inilah yang kami gunakan. Ada 6 dari pelarut, mulai dari pelarut non-polar, kemudian semipolar sampai ke polar. Yaitu dari filtrat heksan, kemudian kloroform, kemudian etil etanol, kemudian metanol, kemudian ada metanol air, kemudian air. Jadi inilah 6 pelarut yang kami gunakan untuk membuat ekstrak. Kemudian metode yang ketiga yaitu dengan metode difusi agar. Nah, di sini metode difusi agar untuk melihat aktivitas daripada ekstrak yang kami
dapatkan untuk melihat sampai berapa potensi daripada ekstrak yang 6 tadi untuk melihat yang terbaik mana. Karena dari situlah nanti kami menentukan bahwa yang mana terbaik itulah yang kami lanjutkan untuk melihat konsentrasi hambat minimumnya. Jadi dari itu nanti dilakukan dengan menggunakan disk, kemudian diletakkan di atas media yang kami gunakan untuk melihat zona hambatnya. Jadi setelah itu, itulah ditentukan yang mana sangat potensi untuk dilanjutkan untuk melihat konsentrasi hambat minimumnya. Kemudian metode dilusi melihat konsentrasi hambat minimumnya, yaitu ada metode dengan metode ELISA. Jadi metode dilusi cair dengan wadah mikrotitel bakteri yang dipersiapkan dengan cara melarutkan satu OC bakteri dalam 2 ml larutan 0,9% NaCl atau natrium klorida. Kemudian sebanyak 50 mikroliter dari larutan ini diinokulasikan dalam 50 mikroliter B dan diinkubasi selama semalam dalam shaker inkubator. Kemudian dilakukanlah pengujian dengan metode ELISA dengan konsentrasi ekstrak, yaitu mulai dari 2000 sampai ke 0, ada kontrolnya. Nah, kemudian kontrol di sini yaitu dengan menggunakan nutrien broth yang ditambah dengan bakteri, Acinetobacter sp, dan PBS. Kemudian setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada inkubator, kemudian dianalisis dengan metode ELISA. Kemudian analisis data aktivitas antibakteri, ekstrak aktif rumput laut yang tadi kami menggunakan 6 pelarut, yaitu dari N-heksana, kemudian kloroform, etil asetat, metanol air, kemudian air terhadap bakteri Acinetobacter, kemudian dianalisis statistik menggunakan one way analysis of variance atau ANOVA. Nah, jika terdapat pengaruh maka dilanjutkanlah dengan uji Tukey. Kemudian uji konsentrasi hambat minimum atau KHM ini dianalisis secara deskriptif dengan daya hambat daripada bakteri Acinetobacter, yaitu di mana N-heksana didapatkan rata-rata zona hambatnya yaitu 7,57, kemudian kloroform 7, etil asetat 6,80, metanol 11,98, metanol air 16,48, dan air yang paling tinggi atau ekstrak dengan menggunakan pelarut air yaitu 19,37. Jadi di sini menunjukkan bahwa ternyata ekstrak dari rumput laut sargassum itu mempunyai potensi daya hambat yang cukup bagus terhadap bakteri Acinetobacter, di mana zona hambat yang paling tinggi didapatkan pada ekstrak dengan menggunakan pelarut air yaitu 19,37. Jadi dari uji difusi yang kami dapatkan bahwa ternyata dengan ekstrak air dengan menggunakan pelarut air inilah yang memberikan zona hambat yang paling tinggi, dan inilah yang kami lanjutkan untuk melihat konsentrasi atau dengan kata lain KHM yaitu konsentrasi hambat minimum. Nah, dari konsentrasi hambat minimum kami mendapatkan ya dengan menggunakan metode ELISA reader itu bahwa nilai
optical density atau OD pada uji konsentrasi hambat minimum ekstrak air dari Sargassum dengan ELISA radar ini didapatkan bahwa konsentrasi ekstrak mulai dari konsentrasi 2000 sampai 1,9531 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak dari rumput laut Sargassum yang diujikan menunjukkan bahwa semakin menurun nilai OD. Jadi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai konsentrasi ekstrak, maka kemampuan senyawa yang terdapat di dalam ekstrak Sargassum itu semakin aktif. Nah, di sini ada grafik dari log konsentrasi ekstrak Sargassum menunjukkan bahwa nilai KHM ini didapatkan pada di ekstrak 7,8125 di sini yaitu 0,893. Di situ mulai mengalami penurunan yang cukup drastis, dan dari sini kita bisa menentukan bahwa konsentrasi hambat minimum atau KHM daripada ekstrak Sargassum terhadap bakteri Acinetobacter sp itu didapatkan pada konsentrasi ekstrak 7,8125 mg per mililiter, karena disitulah nilai OD atau optical density-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi itulah nilai konsentrasi hambat minimum. Kemudian kesimpulan, aktivitas antibakteri yang sangat tinggi dari Sargassum sp terhadap bakteri Acinetobacter sp terdapat pada ekstrak air dengan diameter zona hambat 19,37 mm. Kemudian pengujian konsentrasi hambat minimum atau KHM ekstrak air dari Sargassum sp terhadap bakteri patogen Acinetobacter sp didapatkan pada konsentrasi 7,8125. Jadi dari kesimpulan yang kami dapatkan dan dari hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa rekomendasi yang bisa digunakan untuk menghambat bakteri Acinetobacter yang diisolasi dari Gracilaria yang terinfeksi dari penyakit ASS, kita bisa menggunakan ekstrak Sargassum dari pelarut air dengan nilai KHM itu pada konsentrasi 7,8125. Jadi terima kasih, sekian yang bisa kami sampaikan, dan kepada Panitia Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan kami ucapkan banyak terima kasih, dan dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.